Kami minta maaf pada orang-orang. Kenapa harus meminta maaf, Bu? Setelah Ibu ngelantur kemana-mana. Ibu kan sekarang viral, Bu. Terkenal. Kami nih berkat Ibu jadi tahu kalau pejabat juga tur ke luar negeri memakai uang negara. Terus rahasia sekolah itu yang katanya, kata Ibu, nilai anak-anaknya itu pada kecil, nilai muridnya kecil, ditembak, digede-gedein jadi nilainya. Berkat Ibu. Dan berkat Ibu juga kami jadi tahu kalau bis pariwisata itu ternyata yang meminta-minta ke sekolah untuk mengadakan tur. Kenapa Ibu sekarang meminta maaf, Bu? Kenapa, Bu? Nanti setelah Ibu meminta maaf, Ibu jadi nggak viral lagi loh, Bu. Nggak kenapa-napa, Bu. Makanya, Bu, kalau ngomong itu dipikir dulu, dipikir matang-matang, dibeweng diutahkeun heula, Bu, sebelum berbicara. Sekarang Ibu baru menyadari kesombongan Ibu kan. Ibu tuh sebagai panutan, sebagai guru harus bisa bicara yang bijaksana. Jangan terlalu sombong, jangan ngelantur kemana-mana. Sekarang sama Ibu sudah terasa kan bagaimana ini kesombongan Ibu mengacau. Beginilah nasib sial yang menimpa Ibu Guru Afni Wahyuni. Tidak meminta maaf dihujat oleh netizen. Tetapi dengan meminta maaf, pikirnya persoalan itu akan selesai. Tetapi ternyata tidak. Netizen Indonesia malah semakin brutal menyerang Ibu Afni Wahyuni ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Ternyata Dewi Fortuna itu memang tidak berpihak kepada Ibu Afni Wahyuni yang adalah seorang guru yang lagi viral di media sosial beberapa minggu belakangan ini. Sejak tragedi kecelakaan bus dalam kegiatan study tour beberapa waktu yang lalu. Ya, setelah kecelakaan ini, bacotan dari Ibu Guru yang bernama Afni Wahyuni ini sungguh sangat luar biasa. Yang membuat netizen itu geram, yang membuat orang tua itu kesal. Bahkan tidak segan-segan kita menemukan beberapa cuplikan video dari orang tua murid yang mengecam keras pernyataan dari Ibu Guru Afni Wahyuni ini. Saya dalam cuplikan video sebelumnya sempat menyajikan berita tentang Afni Wahyuni ini. Dalam konteks permintaan maaf, saya secara pribadi pun berpikir bahwa permasalahan ataupun persoalan yang dialami oleh Ibu Afni Wahyuni ini sudah selesai. Tetapi ternyata tidak. Netizen malah semakin brutal lagi menyerang Ibu Afni Wahyuni. Inilah pembelajaran penting untuk kita semua, agar kata-kata yang kita keluarkan tidak seenak jidat dan semanis udel kita. Tentunya, orang tua yang kehilangan putra dan putri tercinta mereka merasa sakit hati. Rakyat Indonesia pun demikian. Makanya, rakyat Indonesia mengecam keras agar kegiatan study tour itu ditiadakan, karena telah membawa berita duka untuk kita semua di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Siapa sih yang menginginkan bahwa anaknya harus pergi dengan cara yang tragis seperti ini? Tentunya tidak. Narasi-narasi yang dibangun oleh Ibu Afni Wahyuni sebelum dia memberikan klarifikasi dalam tanda kutip permintaan maaf kepada netizen Indonesia itu tampaknya sudah viral di media sosial. Netizen sudah semakin geram, sehingga dengan munculnya video permintaan maaf itu, maka semakin brutalah netizen menyerang Ibu Guru yang bernama Afni Wahyuni ini. Wahai para guru, jangan pernah mengikuti track record atau rekam jejak dari seorang Afni Wahyuni. Karena
ulah narasi yang dibangun oleh ibu guru yang bernama Afni Wahyuni ini. Nama guru di Indonesia akhirnya mulai hancur dikecam oleh netizen Indonesia. Dan semoga saja ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin menyajikan cuplikan video terkait dengan komentar-komentar dari netizen terhadap pernyataan dari ibu guru Afni Wahyuni yang sempat viral di beberapa waktu lalu sampai hari ini. Mari kita cek videonya. Ibu Afni Wahyuni seorang guru atau seorang tiktokers ya. Jadi sebagai seorang guru dia juga aktif di sosial media TikTok, membuat konten-konten ya. Sejauh ini saya melihat konten-kontennya cukup positif ya, cukup memberikan pemahaman kita tentang dunia-dunia pendidikan ya. Nah, cuman ada 1-2 video yang menyulut amarah netizen sehingga beliau mendapatkan cacian dari halayak ramai ya, karena statement-statement beliau ya. Saya tidak ingin secara detail ya, cuman saya tadi mengecek akunnya beliau sudah di private ya, jadi saya tidak bisa melihat lagi VT-VT terbarunya ya. Jadi sebenarnya miris ya, kita sebenarnya seolah-olah diadu domba antara orang tua dengan guru ya. Padahal sebenarnya itu kan harusnya berkolaborasi ya, menciptakan anak-anak yang terdidik ya. Jadi dibebankan kepada guru juga salah ya. Jadi diserahkan 100% kepada orang tua juga salah ya. Jadi sebenarnya harus ada kolaborasi ya antara orang tua dengan guru ya, sehingga terciptalah harmoni ya. Maksudnya narasi yang belakangan berkembang ini kan seolah-olah orang tua dengan guru itu dihadap-hadapkan ya. Jadi seolah-olah mereka ini sedang beda gitu, berbeda antara orang tua dengan guru ya. Jadi sebenarnya ya memang orang tua dengan guru harus berkolaborasi ya kan, sehingga ya terciptalah anak-anak murid atau peserta-peserta didik yang betul-betul berkualitas ya. Kenapa seperti itu ya? Karena selama ini kita hanya mempermasalahkan hal-hal receh ya. Saya juga nggak setuju kalau apa yang terjadi di dunia pendidikan saat ini hanya dititik beratkan kepada guru ya. BTW saya bukan buzzer guru ya. Saya nggak ada kaitannya dengan guru. Saya bukan akademisi ya. Jadi saya ini ngomong berdasarkan kepala orang awam biasa ya. Jadi salah juga menurut saya hanya dititik beratkan kepada guru tentang permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan saat ini ya. Karena bagi saya ini sudah kompleks ya. Ini semua punya andil ya. Orang tua punya andil tentang mendidik anaknya di luar dari sekolah. Guru-guru punya andil untuk mendidik anak-anak sekolah, anak-anak muridnya dengan kapasitas yang mumpuni ya. Pemerintah punya andil memberikan peraturan-peraturan yang masuk akal dan tidak membebani pihak-pihak manapun ya kan. Jadi semua itu berkaitan ya, dan juga lingkungan yang baik ya kan. Jadi kita tidak bisa mengambil satu kambing hitam yang kita jadikan sebagai bahan untuk dicaci maki ya, tidak bisa ya. Jadi kedepannya menurut saya kita sebagai warga negara Indonesia, kalau memang kita menginginkan generasi kita kedepannya lebih mumpuni, lebih maju pendidikannya, ya diperbaiki semua hal juga ya. Pola asuh orang tua juga harus diperhatikan ya kan. Yang terutama yang sering dimasalahkan oleh oknum-oknum guru kan tentang kesejahteraan mereka yang memang jauh di bawah standar ya. Jadi bukan jauh di bawah standar ya, jauh dari kata layak sebagai guru ya. Sebagai guru loh, kita memandang guru bukan profesi yang rendahan ya, tapi guru ini kita jangan memakai
eh, pemahaman dari zaman dulu kita bilang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa ya. Jadi gara-gara pahlawan tanpa tanda jasa, jadi ya seenaknya saja dibayar, seenaknya saja diperlakukan, kan nggak juga ya. Jadi guru juga ya harus disejahterakan ya. Ya termasuk guru-guru madrasah, guru-guru yang di daerah, yang terpencil, yang di pedalaman ya. Kalau guru-guru di sekolah internasional ya sudah pasti sejahtera ya, nggak perlu diomongin ya. Tapi kalau guru-guru yang betul-betul mengabdi di ujung-ujung terluar dari negara ini ya, bagaimana kondisinya, kan begitu ya. Jadi harus menyeluruh kita melihat permasalahan ini, supaya kita nggak selalu kalau terjadi masalah inilah di dunia pendidikan mencari kambing hitam terus ya. Memang saya bilang saya bukan buzzer guru ya, dan saya memang akui saya termasuk orang yang banyak kecewa dengan kualitas guru-guru di Indonesia ya. Kecewa, tetapi bukan berarti saya memandang guru itu menjadi pihak yang selalu salah ya, kan nggak begitu juga ya. Kecewa karena ada 1, 2, 3 oknum yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. It's okay ya, tapi saya ingin juga mereka guru-guru ini mendapatkan gaji yang layak ya, sehingga guru tidak berbisnis lagi di sekolah ya. Karena kadang-kadang memang bisnis di sekolah itu walaupun kesannya receh tapi mengganggu ya. Jadi biarlah seorang guru itu pure dia mengajar ya. Jadi dia tanpa harus memikirkan tambahan dari sana sini lagi ya, sehingga ya terciptalah pendidikan yang bermutu ya, istilahnya begitu. Kita tutup semua agen-agen wisata. Jangan kalian cari makan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, saya Stitch nggih. Gini Ibu, non sewu. Ini apa ya? Jenengan itu malah kemana-mana tuh. Saya perhatikan, sering lewat beranda saya. Cuman saya memperhatikan, saya mengamati, jenengan malah membawa yang enggak gitu, malah panjang kali lebar gitu loh. Ini apa hubungannya gitu? Apa hubungannya dengan agen wisata? Harus melarang harus menutup agen wisata tuh apa gitu loh. Ini poinnya di sini untuk masyarakat khususnya Indonesia, masyarakat Indonesia itu hanya ingin untuk meniadakan program tahunan sekolah yaitu study tour di sini. Jadi non sewu untuk agen-agen wisata pengusaha-pengusaha pariwisata itu bisa makan hanya di sekolahan, boten salah nggih. Untuk agen-agen wisata itu dia sudah punya basis-basisnya sendiri Bu, jadi istilahnya udah ada channelnya sendiri. Jadi malah dari pihak sekolah itu yang membutuhkan agen wisata tersebut gitu loh. Jadi nggih non sewu ya. Dan sekali lagi Ibu, saya juga minta maaf di sini tidak ada Ibu yang yang memfitnah guru, memfitnah pendidik, non sewu, itu tidak ada. Jadi apa jadinya anak-anak kita tidak ada guru, nggih. Jadi di garis bawahi Ibu, tidak ada yang memfitnah. Jadi di sini saya cuman ya Ibu ya non sewu, sekali lagi saya minta maaf, jenengan sebagai pendidik ya tolong dong jadilah pendidik yang bijak. Jadi untuk mensikapi komentar-komentar yang masuk, jenengan juga lebih legowo. Jadi jangan emosi seperti ini. Jadi memberikan penjelasan pun juga yang legowo, jangan ngotot nggih, sing sareh, sing tenang, ngoten nggih Ibu nun sewu. Untuk masyarakat kebanyakan masyarakat khususnya di Indonesia itu untuk menindaklanjuti lagi, untuk mengevaluasi lagi program tahunan sekolah yaitu study tour ini yang keluar kota gitu. Jadi mungkin lebih monggo untuk diadakan kegiatan paling tidak lingkup terdekat dari sekolahan,
sekabupaten atau bagaimana daerah-daerah yang terdekat dari lembaga sekolahan. Dan untuk biayanya pun juga bisa terjangkau untuk para siswa, orang tua, murid. Jadi ya mohon maaf di sini ya untuk mengkaji ulang kegiatan study tour. Jadi jangan membawa yang lain-lain nggih, Ibu nun sewu. Jadi yang dibahas di sini poinnya itu untuk meniadakan study tour di sekolah. Jadi ya lebih baik kita membuat kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, nggih, untuk siswa-siswi, untuk mengantar siswa-siswi kita untuk nanti keluar dari sekolahan kita nanti menjadi pribadi yang lebih bagus, pribadi yang lebih mandiri, dengan doa-doa dari guru-guru untuk mendoakan siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi yang lebih berpotensi ke depannya nanti untuk meraih masa depan mereka yang lebih baik ke jenjang berikutnya. Ada yang usaha, ada yang kuliah, ada yang bekerja, bermacam-macam. Jadi untuk study tour ini ya kita kaji ulang, mengevaluasi, karena semua wali murid juga kemampuan wali murid juga beragam. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Sekian, terima kasih Ibu nun sewu nggih, saya mungkin banyak bicara atau bagaimana nggih, nun sewu, minta maaf sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sebenarnya kehebohan yang terjadi di media sosial itu bukan datang dari orang tua ya. Orang tua itu hanya menuntut agar kegiatan study tour itu ditiadakan. Tetapi bacotan dari Ibu Afni Wahyuni ini, itulah yang mengundang rakyat Indonesia itu gaduh. Karena pernyataan dari Ibu Guru Afni Wahyuni ini. Yang dibahas di media sosial itu rata-rata tentang kegiatan study tour yang telah menelan korban. Tetapi yang dibahas oleh Ibu Wahyuni ini itu mulai dari gaji guru honorer, belum lagi tentang nilai-nilai siswa yang katanya sebenarnya siswa itu hanya dapat nilai 34 lalu mereka kasih nilai 89. Bagi saya pribadi, hal-hal seperti ini adalah sebuah pernyataan blunder yang dilontarkan oleh Ibu Afni Wahyuni ini. Artinya bahwa guru-guru itu sendiri pun tidak becus, karena mereka memberi nilai tidak sesuai dengan kemampuan, tidak sesuai dengan skill yang dimiliki oleh siswa tersebut, tidak sesuai dengan kepintaran dari siswa tersebut. Sehingga bisa dipastikan bahwa di sini guru juga punya kong-kalingkong dalam memberikan nilai kepada siswanya. Ini juga sangat disayangkan. Lalu pada poin yang kedua, saya berharap bahwa ketika kita mau menanggapi sebuah komentar ataupun sebuah pernyataan, mohon kita harus lebih bijak. Jangan kita asal bacot seperti yang disampaikan oleh Ibu Afni Wahyuni ini. Dan apalagi pernyataan-pernyataan dari Ibu Afni ini, itu kesannya itu yang pertama, dia merasa bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah yang paling benar. Sehingga sadar ataupun tidak sadar, dia menonjolkan sikap kesombongannya. Atas dasar sikap kesombongan ini, maka netizen dengan segercep mungkin untuk mengecam, untuk menghujat, untuk menghantar pernyataan dari ibu guru yang bernama Afni Wahyuni ini. Semoga saja hal yang menimpa atau peristiwa yang menimpa dengan Ibu Afni Wahyuni ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Baik itu Anda sebagai guru maupun kita sebagai netizen, entah itu sebagai mahasiswa, entah itu sebagai ibu guru, entah itu sebagai awam, entah itu sebagai tenaga-tenaga di kepemerintahan dan lain sebagainya. Mari
dalam menanggapi pernyataan orang lain itu kita harus bijak. Biar jangan lagi terjadi kasus yang sama seperti Ibu Afni Wahyuni ini. Hanya gara-gara ulah dari seorang guru yang bernama Ibu Afni Wahyuni, akhirnya nama guru di Indonesia ini hancur, tidak berintegritas jadinya. Karena penjelasan ataupun bacotan-bacotan yang keluar dari Ibu Guru Afni Wahyuni. Ketika ada yang bertanya, "Bang, itu oknum?" Iya, kita paham. Ini adalah persoalan oknum. Cuman oknum ini yang merusak integritas guru di Indonesia. Yang merusak, yang merendahkan marwah guru di Indonesia dengan pernyataan-pernyataannya yang tidak masuk di akal. Mari kembali lagi saya mengajak pemirsa sekalian bahwa peristiwa atau kasus yang menimpa Ibu Wahyuni ini dijadikan sebagai pembelajaran penting untuk kita semua agar kedepannya tidak terulang kembali. Mari kita lanjutkan lagi. Masih kita mendengarkan komentar dari netizen terkait dengan pernyataan dari Ibu Afni Wahyuni ini. Tahu kan nilai kalian kan? Jadi jangan sok petantang-petenteng depan saya. Alah. Ngapunten nggih, Mbok, kula Stit, Mbok Guru. Kagem Bapak Ibu guru sedaya, pokoke apa meneh sing Bapak Ibu guru wonten desa tetep semangat ampun nglokro senajan ana mbok-mbok guru sing videone remangsa kula niku nggawe citra Bapak Ibu guru merosot, pokoke tetep semangat ampun nglokro. Kula ngertos perjuangane panjenengan apa meneh sing do ning pelosok dalan grunjal, dalane angel, isuk tetep gas luruk, mangkat isuk men aja nganti telat tekan sekolah. Kula ngertos. Dadi kagem Bapak Ibu guru tetep semangat. Kula tetep butuhke wong-wong pelosok kados kula niku, wong tuwa desa niku butuhke sosok panjenengan, sosok didik Bapak Ibu guru. Pokoke kula butuhke panjenengan tetep semangat nggih Bu, ampun dong lokro. Senajan citra panjenengan sak menika diorek-orek kalih mbok menika, pokoke semangat Bapak Ibu guru luar biasa. Kita tutup semua agen-agen wisata. Jangan kalian cari makan di sekolah. Satu poin buat Bu Guru ini. Apa hubungannya dengan agen-agen wisata dan Ibu, apa hubungannya melarang atau menutup seluruh agen wisata? Masyarakat Indonesia khususnya itu meminta untuk meniadakan studi tour, perlu dikaji ulang. Kenapa harus melarang pengusaha-pengusaha pariwisata untuk tutup? Pariwisata, agen-agen wisata mencari makan di sekolah enggak, Bu. Dia udah punya basis-basis sendiri. Kebanyakan justru malah para sekolah-sekolah atau yang membutuhkan bis-bis pariwisata atau armada-armada wisata. Itu yang membutuhkan. Kalian sebenarnya membutuhkan. Masalah pemerintah atau masyarakat ini cuman minta, ya. Masyarakat ini cuma minta yaitu untuk meniadakan studi tour, untuk dikaji ulang studi tour itu. Apakah wajib studi tour itu atau enggak, atau ditiadakan? Lebih baik diadakan tetap, yaitu di lingkungan sekolah atau di lingkup wilayah kabupaten tempat sekolah itu berada. Karena ibu selalu ngotot seperti itu. Oh ya, Bu Guru, maaf ya. Maaf. Masyarakat tidak pernah memfitnah guru, tidak pernah memfitnah seorang pendidik. Tanpa guru, anak-anak kita mau jadi apa? Itu ya Bu Guru ya, ingat. Jadilah seorang pendidik yang bijak menyikapi semua komentar. Jangan seperti itu, jangan terlalu emosi, jangan terlalu ngotot. Karena apa? Masyarakat Indonesia ini beragam. Masyarakat ini intinya kalau saya melihat kebanyakan pengguna sosial media mungkin sudah melihat, yaitu kemauan masyarakat cuman minta dievaluasi lagi masalah studi tour ke luar kota, ya, karena semua murid itu belum tentu mampu semua orang tuanya. Itu salam hormat dari orang Purwokerto, Sandi Kraton. Hari ini guru-guru Indonesia merasa tersakiti
Oh, ternyata ibu merasa tersakiti. Padahal kita cuma ngingetin demi kebaikan. Kita lanjut dulu videonya. Ini kecelakaan. Tidak ada seorang guru pun yang menginginkannya. Ini musibah. Tapi kenapa musibah ini justru yang disalahkan adalah guru? Itu bencana buat kita. Nggak ada yang mau merencanakan. Dan tak ada yang mau menginginkan kecelakaan. Ini takdir yang Allah kasih buat kita. Anda salahkan sekolah mengadakan studi tour. Iya ibu, ini kecelakaan, ini musibah. Nggak ada yang mau kena musibah dan kecelakaan. Tapi minimal bisa diminimalisir. Dan tidak usah keluar kota, keluar daerah. Minimal kita mengurangi resiko kecelakaan. Itu maksud saya ibu. Biar tahu harus ngerti jadi paham. Lanjut. Emangnya Anda pikir yang mengadakan studi tour cuma sekolah? Anda nggak pernah lihat berita anggota dewan, pejabat itu melaksanakan studi tour juga ke luar negeri pakai uang negara. Sanggup Anda keluarkan kata-kata yang menghinakan seperti itu kepada mereka? Waduh, ibu ketinggian, kejauhan perumpamaannya. Mohon maaf, kalau pejabat studi tour itu dibiayai oleh negara. Ibu tadi udah sebut tuh, ya. Dibiayai oleh negara dari hasil pajak bumi dan bangunan. Mohon maaf, kalau siswa-siswi anak sekolah dibiayai oleh orang tuanya masing-masing yang penghasilannya, pendapatannya beda-beda. Ada yang kuli gosok, ada yang kuli nyuci, ada yang jadi ojol, dan bahkan ada yang sampai ngegadein BPKB motornya, ibu. Mohon maaf buat ibu pemangku ilmu. Lanjut videonya. Kenapa guru itu bangsa rendah buat Anda? Buat Anda guru bangsa yang mudah untuk direndahkan hari ini. Sudah nggak ada harga diri, udah nggak ada nilainya di mata masyarakat hari ini. Kalimat-kalimat Anda. Ibu terlalu baperan. Ibu terlalu bermain perasaan. Mohon maaf, bagi kami semua tidak ada yang melecehkan, merendahkan harkat dan martabat marwah seorang guru. Bagi kami para guru-guru adalah sangat mulia. Bahkan di video saya sebelumnya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kami tidak mungkin merendahkan, menghinakan daripada guru-guru yang kita cintai. Mohon maaf ibu, kami hanya sekedar memohon. Barangkali didengar. Karena apa? Karena study tour itu sangat amat membebani kami. Tolong didengar. Undur makola wala tandur mankola. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa isi yang diomonginya. Paham ibu? Kalian pikir kalian yang bersedih? Emangnya kesedihan itu hanya milik Anda? Kami juga bersedih. Indonesia hari ini bersedih. Dan sedihnya lagi, Anda tuduhkan kecelakaan itu, musibah ini kepada guru-guru. Negeri ini sedang krisis adab, sedang krisis moral dan krisis etika. Suatu hari nanti negeri ini akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak beradab dan beretika. Karena rakyatnya tidak punya etika dan adab kepada guru. Ibu, mohon maaf, kalau memang ibu betul sedang merasakan turut berduka cita, mestinya ibu bikin video turut berduka cita, bukan malah bikin video seakan-akan pembelaan. Dan mohon maaf juga ibu, yang saya lihat dari mulut ibu yang keluar kata Anda itu terkesan arogan, sombong, dan angkuh. Padahal ibu sedang mengajarkan kami etika dan adab. Anda ingin menghapuskan sekolah, Anda ingin menghilangkan guru. Mau dibawa kemana masa depan negara ini kalau guru dan sekolah sudah tidak ada di negeri ini? Hei, hati-hati ibu. Tidak ada bagi kami ingin membubarkan sekolah. Tidak ada yang mau membubarkan profesi daripada guru-guru yang kita cintai. Hati-hati ibu, nanti jadi blunder buat ibu sendiri. Karena bagi kami adalah Subhanul Yaum Rijalul God. Pemuda-pemudi masa kini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang dengan bimbingan para guru yang mulia. Hati-hati kalau ngomong. Nyebrang aja hati-hati. Jari-jari Anda, jari-jari komentar-komentar Anda masih kurang gaji dari pemerintah. Hei, kami ini diam selama ini. Sebagian besar guru-guru kami yang berstatus sebagai guru honorer memiliki gaji 200-300 ribu. Kami diam, kami masih tetap berdiri di depan anak-anak kami, masih kami ajar anak-anak Anda. Walaupun gaji sebagian guru-guru dan rekan-rekan kami hanya 200-300 ribu per bulan. Manusiawi tidak seperti itu. Bahkan lebih rendah daripada gaji buruh sekalipun. Memilih profesi seorang pendidik atau guru adalah pilihan dalam hidup masing-masing ibu.
hati nurani yang bergerak, yang ingin membagikan ilmu kepada anak-anak kami para beliau, Ibu. Dan bukan tugas kewenangan kami untuk memberikan legalitas pengangkatan sebagai pegawai negeri. Itu adalah proses menuju pengangkatan, Ibu, yang nantinya punya penghasilan layak seperti Ibu, mungkin punya gaji K13, punya sertifikasi, punya gaji yang layak. Jadi itu adalah proses. Kami hanya mendoakan yang masih menjadi guru honorer mudah-mudahan secepatnya diangkat. Dan mudah-mudahan pemerintah memperhatikan. Itu tugas para beliau, Ibu, yang sudah tahu konsekuensinya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang sopan, kelakuan saya yang kurang santun. Kita doakan guru-guru Indonesia semuanya sehat panjang umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Menarik ketika kita menyimak, ketika kita mendengar komentar dari netizen dalam menanggapi pernyataan dari ibu guru yang bernama Afni Wahyuni ini. Ya, netizen menilai bahwa Ibu Afni Wahyuni ini terlalu sombong. Pernyataannya terlalu angkuh. Ketika dia menilai bahwa gaji guru honorer hanya dengan 200-300 ribu, saya secara pribadi mau katakan bahwa pekerjaan untuk menjadi seorang guru, entah itu Anda sebagai pegawai negeri maupun masih sebagai tenaga honorer, itu adalah pilihan hidup Anda. Jangan pernah Anda mempersalahkan orang lain, karena itu adalah pilihan pekerjaan yang Anda jatuhkan. Ketika Anda dibayar dengan upah hanya 200 ataupun 300 ribu, itu sebenarnya bukan kesalahan dari orang tua, tetapi kesalahan itu datang dari diri Anda sendiri. Kalau pada akhirnya Anda tahu bahwa gaji Anda hanya dengan 200 ribu, 300 ribu sebagai tenaga honorer, dan apalagi itu dibayar per tribulan, bahkan sampai dengan 6 bulan sekali, bahkan ada di daerah pelosok yang sampai setahun sekali, itu adalah resiko. Kalau Anda sendiri merasa tidak nyaman dengan pekerjaan Anda, dengan senang hati saya katakan bahwa silakan Anda tinggalkan pekerjaan itu. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa untuk menjadi seorang guru itu adalah pilihan, bukan ada unsur paksaan, bukan ada unsur kewajiban dan lain sebagainya. Saya secara pribadi, ijazah saya itu adalah seorang ahli madya dalam sastra bahasa Inggris. Saya pernah honor sebagai guru bahasa Inggris, tetapi saya sadar bahwa dengan pemasukan sebulan yang hanya 200 ribu, 300 ribu itu sangat tidak cukup untuk membiayai hidup saya. Sehingga saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan untuk menjadi seorang guru dan beralih profesi untuk bekerja di restoran, di hotel, dan yang terakhir sampai saat ini saya menjadi seorang konten kreator. Itu semua adalah pilihan. Tinggal bagaimana caranya kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain karena penghasilan kita sangat minim dan lain sebagainya. Tetapi upaya kerja kerasmu, saya sangat yakin dan percaya pasti akan dibayar dengan hasil yang memuaskan. Tetapi kalau Anda sudah tahu bahwa guru itu gajinya 200-300 ribu, lalu Anda tetap memaksakan diri Anda untuk terus bekerja di situ, berarti kebodohan itu datangnya bukan dari orang lain, tetapi itu datang dari diri Anda sendiri, sekaligus menunjukkan bahwa diri Anda memang tidak bisa berkembang. Anda hanya mentok, Anda hanya stagnan untuk menjadi seorang guru. Apakah tidak ada pekerjaan lain di luar sana yang penghasilannya lebih besar dari gaji seorang guru honor? Saya sangat yakin dan percaya pasti banyak. Ayo, mari kita bijak dan mari kita cerdas dalam membangun komentar. Karena kadang-kadang komentar kita akan menjatuhkan diri kita sendiri. Mungkin
Itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.